Saya mohon maaf, live sebelumnya terputus karena jelek sekali sinyalnya. Jadi saya akan membuka kolom komentar dulu karena tadi terputus-putus. Jadi saya akan live ulang supaya bisa di-share tanpa terputus. Jadi kali ini saya akan sharing mengenai pasca maraton, tapi saya akan pakai list pertanyaan ini. Ya udah saya catat sendiri supaya nggak ngelantur. Oke ya. Jadi saya mohon maaf kalau misalkan ini saya turn off komen. Oke? Jadi biar fokus. Jadi teman-teman cukup dengerin, nanti Q&A akan dibuka. Dan buat teman-teman yang tidak sempat menonton live, silakan teman-teman nanti cek rekaman ulangnya. Oke, turn off. Jadi topik pertama, kenapa akhirnya maraton? Jawabannya simpel aja, biar tidak panjang-panjang. Jawabannya karena penasaran. Ya, saat itu saya hanya membaca dari artikel ilmiah bahwa yang menerangkan kalau kita maraton massa otot akan berkurang. Sementara saya sudah pernah goes jarak jauh Jogja-Jakarta itu 40-an jam. Di September statement itu keluar, September 2024. Lalu saya melihat, emang bener ya? Dan akhirnya saya Desember 2024 menuntaskan rasa penasaran saya langsung daftar 2 maraton. Saat itu adalah BTN Jakim dan Berlin. Dan bener, ternyata massa ototnya berkurang. Jadi fakta. Jadi saya massa ototnya berkurang di 2 bagian. Ini sangat terlihat sekali di trapezius dan di deltoid. Ternyata kalau kita program fokus intens full marathon, itu massa otot di bahu itu sangat jauh berkurang. Karena dia ngelock dan bergerak terus, sehingga akhirnya otot melakukan defense mechanism mengurangi massa otot bagian atas. Cuman alhamdulillah untuk massa otot di punggung dan leg itu alhamdulillah normal, jadi tidak berkurang. Tapi untuk trapezius, deltoid, dan tricep sangat berkurang. Chest normal. Itu alasan kenapa berat saya berkurang sampai 3,5 kilo. Jadi saya tidak menyesal melakukannya karena rasa penasaran saya terjawab. Jadi selain keilmuan, saya tipikal orang yang ngotot. Jadi walaupun membaca, saya harus mempraktekkan sendiri. Alhamdulillah terbukti. Jadi buat teman-teman yang full maraton, ya ikhlaskan massa ototnya berkurang sedikit. Nanti setelah full maraton, latihan bulking lagi, kita program bulking lagi, nanti pasti akan balik lagi. Nomor 2, perjalanan lari sebelum maraton. Saya mulai lari itu di 2022. Event pertama saya yang saya ikutin adalah half marathon Jakmar. Waktu saya buruk 2 jam 40. Lalu half marathon kedua yang saya ikutin adalah Maybank Marathon. Waktu saya masih buruk itu 2 jam 30. Bagi saya ya. Bagi saya itu nggak bagus. Tapi kalau bagi orang lain bagus ya nggak apa-apa. Kita beda pendapat dan beda target. Jadi tidak perlu dibandingkan. Dan jangan baperan. Jadi menurut saya nggak maksimal. Di 2024 waktu half marathon saya itu Maybank 2 jam 15 menit dan diperbaiki di Planet Sport Run Desember 2024 di 2 jam 5 menit. Jadi semakin lama semakin membaik dan saya tanpa pelatih. Lalu kenapa saya memutuskan untuk daftar pelatih? Karena program saya berantakan. Jadi saya merasa program saya tidak maksimal. Saya merasa bahwa saya itu kerja 9 to 5. Saya masih kerja 9 to 5. Saya masih ngurus toko, saya masih ngurus klinik, saya masih ngurus anak. Hal inilah yang membuat saya merasa harus hire pelatih supaya saya tidak berantakan waktunya. Jadi tujuan saya hire pelatih adalah supaya waktu saya teratur, masih bisa kerja dan latihan. Dan kenapa Coach Latif yang saya hire? Karena di saat saya share from lari saya, Coach Latif ini berani mengkritik saya lewat DM dengan dasar teori yang ada. Saya masih ingat banget saya nge-share foto dan form lari saya di bulan bulan Januari atau Februari, saya lupa. Saya latihan sendiri, saya udah latihan sendiri. Di saat itu saya nge-share bahwa di CTC saya kena heat stroke walaupun finish. Di situ Coach Latif mengkritik saya, mengkritik form saya, dan saya berusaha untuk gak baper, walaupun jengkel juga, berani banget orang ini ngeritik secara gak kenal. Dan di situ beliau menjelaskan secara science base. Nah, penjelasan itu masuk akal di saya. Saya bisa menerima penjelasan orang asal masuk secara sains. Dan tidak semua orang yang jago sains itu jago ngedukasi. Ada orang yang pintar banget tapi menjelaskan hal yang kompleks itu sulit. Jadi bagi saya orang pintar yang beneran dan cerdas, pintar dan cerdas itu beda ya. Tapi pintar dan cerdas adalah orang yang menguasai ilmu, tapi dia bisa menjelaskan keilmuan itu kepada orang yang tidak tahu secara simple. Tapi kalau dia masih menjelaskan secara kompleks, nah itu agak ya harus ditingkatkan komunikasinya. Jadi sejak saat itulah saya merasa impress dengan Coach Latif. Saya meng-hire beliau setahun dengan program pantokan saya di FMBTN Jakim. Oke, itu udah clear. Sekarang poin keempat.
Kenapa saya bisa cedera? Jawabannya simpel, karena kebodohan diri sendiri. Ketika Coach Latif memberikan program full marathon bagi saya, itu saya sudah tahu apa yang saya hadapin. Mas Latif sudah bercerita, sudah disclaimer, Dokter Tirta, tolong dokter tuh patuh. Bahwa ketika kita full marathon, saya ingat banget chatnya dan ngobrol, kalau full marathon yang dilatih adalah aerobic endurance dan juga slow twitch muscle fiber. Jadi Mas Tirta tetap nge-gym nggak apa-apa, tapi tolong jangan lari nge-push jarak pendek, kecuali sesi interval dan threshold. Ya, karena mileage akan naik terus. Nah, saya patuh sampai April. Saya merasa di bulan April itu fisik saya pro banget. Kenapa? Karena ketika kamu menjalani latihan full marathon training dengan benar, fisikmu tuh akan meningkat berkali-kali lipat sebelumnya. Jadi saya ngerasa di bulan April 2025, VO2 max saya tuh meroket, sangat meroket, karena interval saya lebih cepat. Saya bisa interval 400 meter tuh 15 set, sampai 20 set, tanpa ngebong. Bayangkan, itu ngerasa saya, wah ini amat banget nih. Saya bahkan bisa 800 meter kali 8, yang sebelumnya saya nggak bisa. Itu saya ngerasa euforia, dopamine booster. Saya diem-diem daftar event 5K di Aceh. 25 menit, tebus. Ya, tebus PB. Lalu saya daftar lagi minggu depannya di Jogja, Pogiran, tebus lagi 24 menit. Masih belum puas saya tuh. Dan saat saya ngejar PB, mileage saya itu sudah 55-65 kilo per minggu. Jadi sudah mileage-nya tinggi, saya long run hari Sabtu, saya masih ngejar PB hari Minggu. Itu gila-gilaan itu. Minggu depannya, di minggu ketiga April, saya masih ingat banget. Bentar, kopi. Ini kan nggak usah. Nah, saya di minggu ketiga April, saya masih ingat banget. Saya tuh time trial 10K. Gila gak tuh? 3 kali PB saya time trial. Dan di Instagram ada postingannya. Dengan sombongnya saya bilang, 3 minggu, 3 kali PB. Tiap minggu PB. Saya ingat banget postingannya itu. Dan Mas Latif tuh langsung WA. Kamu hati-hati loh, dengan kondisi seperti ini kamu rentan banget cedera. Karena kamu mileage-nya tinggi, aerobikmu tinggi. Di saat bersamaan kamu juga ngelatih sudah threshold, terus kamu juga speed time trial. 10K saya 50 menit lebih dikit. Dan saya mencetak lagi PB di 5K di sub 24. Wah, itu nggak masuk akal tuh. Dan benar, apa yang dikhawatirkan Mas Latif terjadi. Otot saya robek. Tapi masih yang kiri. Kiri apa kanan saya lupa. Aduktor longus. Jadi aduktor longus itu adalah otot di bagian paha bagian dalam. Ya, dekat selangkangan. Dan Anda tahu resikonya kalau otot robek, itu buat mid foot drop kayak ditusuk jarum tuh ototnya. Sakit banget. Recovery dong. Tapi sakitnya masih grade 2, cuman kayak disilet doang sama ditusuk jarum, nggak parah. Saya cuman decrease mileage. Minggu depannya saya daftar HM. Itu tolol banget itu. Saya daftar HM di Cilen, coy. Gila gak tuh? Saya itu dikasih sponsor. Dok, mau nggak ada sponsor nih, slot di Cilen dari sponsor? Oke lah, saya lariin. Siapa enggak orang dikasih sponsor, gas. Suwek, cok, tambah suwek. Wah, itulah titik habisnya saya di Cilen. Harusnya ketika dikasih slot tuh saya nolak tuh kan. Emang saya nggak boleh lari dari sponsor, harus beli sendiri. Itu wah gila itu. Saya dikasih sponsor, saya ingat banget Lutfigo tuh japri. Dok, ada slot sponsor nih. Mau nggak lari di Cilen? Harusnya 10K kan? 10K saja cukup. Enggak, HM bos. HM, suwek saya di KM 12. Yang suwek sekarang kanan kiri. Oke, terpincang-pincang saya, fotonya ada. Habis tuh saya. Kapok? Tidak. Dokter Tirta nggak kapok. Orang tolol dan keras kepala ini nggak kapok. Akhirnya, recovery saya 2 minggu. Woi, lari pakai sendal. Recovery saya tuh yoga sama nge-gym. Habis yoga dan nge-gym, mulai membaik. Saya ikut Makassar Half Marathon mewakili EJ Sport. Tahu yang terjadi apa kawan-kawan? Sebenarnya EJ Sport udah tanya, ini kamu posisi recovery. Kamu mau 10K aja nggak? Latif juga bilang, kamu 10K saja. Dokter Tirta, sikat, HM. Iya, pincang saya nggak jalan. Saya finish. Di 15 kilo awal, saya dikawal Mas Ade Yoto Lembah. 15 kilo awal, saya AVG pace itu 5.30. Ada saksinya Mas Ade. KM 16 sampai 21, full melaku coy. Dan saya setelah MHM itu, pincang. Setiap saya jalan kaki, pakai sepatu, yang heel drop-nya tinggi, sakit. Selama sebulan, mileage saya drop di bawah 100.
Dan posisi itu udah hamin 1,5 bulan BTN Jakim. Praktis dari Mei tengah sampai Juni tengah saya nggak bisa jalan. Jalannya terpincang-pincang. Bahkan 5 hari awal saya pakai krek. Itu kacau balau. Itu titik rendah saya, dan di situ Mas Latif nggak menyalahkan. Saya sukanya Mas Latif ini, walaupun tahu itu ketololan saya sebagai murid, Mas Latif cuma bilang, "Dok, lain kali ini anggap sebagai hikmah. Lain kali kalau kamu full maraton, jangan pernah kamu terjebak dengan euforia seperti ini. Karena ketika kamu mau HM, mau 10K, itu latihannya berbeda. Ya, apalagi kamu bukan atlet." Di situ saya frustasi. Itu adalah titik menurut saya menyalahkan diri sendiri. Saya nyesel kenapa terjebak ambisi lagi dan nggak bisa jalan. Yang bisa saya lakukan adalah saya terima kasih buat home yoga. Istri saya ngajak yoga di sana. Jadi saya yoga di sana habis-habisan. Saya yoga, stretching, dan nge-gym. Jadi saya nge-gym di Selfit dan saya juga nge-gym di rumah. Itu aja saya ngelakuin, dan saya cuma lari pakai sendal. Kenapa saya lari pakai sendal? Karena ketika lari pakai sendal, kaki saya nggak sakit. Heel drop soalnya. Sendal itu membuat kita heel drop sehingga bebannya nggak di midfoot. Jadi nggak enaknya kalau robekan selakangan, itu ketika kita pakai midfoot, itu sakitnya di selakangan, nyeri ya di jarum. Jadi setiap saya lari pakai heel drop yang tinggi, saya nggak bisa. Saya pakai zero drop, saya pakai pure plates. Saya lari pace 8, pace 9. Anda bayangkan ketika orang lain peak training, saya tuh lari pakai sendal pace 8, menderitanya kayak gitu. Frustasi, lebih ke frustasi mental dan saya itu peak trainingnya di 26 kilo tok, yaitu sebelum cedera. Sebelum sampai MHM, Makassar Marathon, saya tuh 26 kilo lari. Saya belum sempat lari 32 kilo. Anda bayangkan tuh, ya kan? Di bulan Juni tanggal 12, frustasi itu meledak. Dan akhirnya saya memutuskan Japri Raffi untuk DNS. Saya Japri Latif untuk DNS. Tapi dua-duanya ngomong, ya Tirta yang ku kenal nggak akan DNS. Ya coba dok, ditunggu dulu recovery-nya. Nanti kalau recovery-nya sudah bagus, firasatku kamu tinggal seminggu lagi akan sembuh. Itu udah 3 minggu recovery berjalan. Tapi saya tetap nge-gym, saya tetap lari pace 8, pace 9, saya tetap fisioterapi, saya tetap stretching, spot massage dicampur dengan ada calisthenics. Dan makan proteinnya saya 1,5 gram per kilogram berat badan, ditambah BCAA dan tidur teratur. Ketika di Jepang, saya terima kasih dengan Mas Topa, beliau ngajak saya sepedaan dan lari, itu mulai normal kakinya, udah mulai nggak sakit, nggak nyaman doang, tapi pace 8. Puncaknya, ketika saya latihan treadmill. Jadi ini buat teman-teman, recovery pasca cedera, itu jangan lari di aspal. Saya lari, terus akhirnya adalah, saya merasa ini aman nih. Ya kan, saya keras kepala, saya lari pakai piop di aspal, itu jawabannya. Harusnya lari di treadmill ya. Jadi saya lari di treadmill, mulai seminggu terakhir, balik coy. Ternyata lari di treadmill itu bermanfaat buat recovery nyuk. Baru tahu saya di situ. Padahal saya belajar, tolol ya. Jadi dokter yang tolol, kalau di ambisi itu saya. Ambisi saya emang luar biasa banget, nggak bisa dikendalikan lah. Jadi edukasi di podcast Malaka yang bilang manusia itu kalah karena mimpi dan ambisi itu rata-rata saya jilat ludah, memang di situ saya juga. Jadi akhirnya saya merasa, oke, saya lari di treadmill. Termasuk Pak Latif, saya ngeliat si TY Rizky Haryanto lari di treadmill kayaknya aman. Yaudah saya lari di treadmill. Itu mulai membaik tuh. Mulai bisa mainnya durasi. Jadi lari 30 menit, sejam, 1,5 jam di treadmill. Kenapa coba lari di treadmill terbaik? Karena rebound impact-nya masih ditanggung sama treadmill. Dan cuaca bisa diatur. Jadi kan pakai AC. Suhunya aman. Dan kita bisa steady pace-nya. Jadi bisa latihan cadence dengan baik. Sementara kalau lari di aspal kan ada rebound contact ya, ground contact-nya keras ya. Jadi disitulah saya mulai membaik. Saya mulai membaik di situ, tetapi belum mencapai performa maksimal di bulan April awal. Jadi di situ Coach Latif bilang kamu boleh start Juni itu, saya masih ingat Juni 12, terus mulai putus asa. 20 Juni saya dibilangin Coach Latif, mungkin kamu bisa ini kayaknya FM tapi 5 jam. Kurang dari 5 jam, antara 4.40 sampai 5.00. Kamu jangan lebih cepat dari itu. Di situ saya nggak ngeyel lagi, bisa ya coach, bisa. Tapi kamu tetap fokus lari di treadmill, lari barefoot juga nggak apa-apa, strength training, yoga, dan makan protein sama rest yang maksimal. Jangan pernah nge-push jarak pendek. Lari aja, pace 8, pace 9 nggak apa-apa. Oke, pace 7 juga nggak apa-apa. Itu saya post juga kan. Dan betul, targetnya adalah 4.40 sampai 5.00. Saya patuh, saya nggak ngeyel. Ya, saya patuh aja. Dan saat itu Mas Latif membuatin saya pacing lewat Training Peaks. Saya masih ingat banget dibuatin tipsnya 10 kilo awal, dan Training Peaks itu masuk ke Koros. Jadi saya kemarin lari itu by pacer atau pace yang dibuat oleh Mas Latif. Saya nggak boleh lebih kencang atau lebih lambat dari itu.
dan cadence-nya harus dijaga di 177 sampai 180. Kenapa? Karena cadence di 170-180-an kalau dari artikel ilmiah yang saya baca dan Mas Lati sebagai coach lari juga mengamini, saya bahkan tanya atlet-atlet lari juga mengamini, adalah sama pendapatnya. Itu meminimalisir ground contact sehingga meminimalisir benturan pada plantar. Itu alasan carbon plate dibuat. Kita akan bahas di akhir. Oke, dan saya disinilah fokus ke menuju race, tapering. Taperingnya cuma seminggu, kau bayangkan tuh. Tapi kan dengan basic fitness saya selama 3 tahun, Coach Lati mengizinkan saya. Oke, kita pilih sepatu. Saya langsung mengeliminasi carbon plate dan Mas Lati setuju. Saya tanya sama teman atlet semi-elit, Jos berlari. Mr. Jos juga bilang, dengan kondisi kayak gini mustahil pakai carbon plate. Karena carbon plate itu stiff. Carbon plate buat pace yang 6 aja tuh sakit kakinya kalau udah di KM 30 ke atas. Jadi, untuk posisi saya, carbon plate sudah tidak mungkin. Jadi buat teman-teman sekalian, carbon plate itu fungsinya untuk rebound effect, momentum pantulan, energy return. Ini akan berguna kalau cadence-mu udah di atas 170-an. Dan akan berguna kalau watt power yang kamu keluarkan itu sudah sangat maksimal. Kalau kamu larinya lebih dari 3 jam, yang mana semua FM itu latihannya 3 jam, kecuali kamu sudah sub 3, ya kan? Kayak sudah sub 3 kayak atlet-atlet, ya kan, kayak Roy Putranto itu udah sub 3, ya kan, nggak apa-apa, kamu boleh. Tapi kalau untuk orang-orang yang di atas lari FM-nya di atas 3 jam, ya, itu tergantung pace-nya untuk pakai carbon plate. Jadi ketika di atas 3 jam, itu adalah kondisi ketika fisik kita mendapatkan impact yang impact bisa bertahan. Setelah 3 jam itu faktor adalah daya tahan atau endurance survival mode. Jadi kalau orangnya rajin latihan dan memiliki basic fitness yang bagus, entah itu dari tenis, pedal, nge-gym, bola, dia akan bisa setelah 3 jam berlari itu akan bertahan di survival mode itu. Ya, tetapi ketika kurang dari 3 jam, ketika dia jarang memiliki basic fitness yang bagus, dia lari di atas 3 jam akan habis tuh di jam ketiga sampai jam keempat. Ya, oke, itu alasan banyak orang kram dan ngebong di setelah 3 jam. Karena mungkin basic fitness levelnya nggak bagus dan mungkin dia overpace di awal. Nah saat itu itu yang pertama. Jadi setelah 3 jam saya harus mencari sepatu yang nyaman. Nah gunanya carbon plate adalah ketika di KM32 cadence-mu udah bagus, masih bagus, carbon plate ini membantu cadence-mu tetap 170 ke atas. Itu fungsinya carbon plate. Jadi carbon plate ini meminimalisir ya ground contact sehingga energi return-nya itu stabil. Jadi ketika cadence-mu mantul bagus. Nah kalau kamu pace-nya pelan kan nggak kerasa. Ya dan itu sudah diedukasikan oleh pelatih, dokter, sampai atlet. Nah, disinilah saya baca artikel, bener-bener saya baca, oke, berarti saya nggak akan bisa pakai carbon plate. Alternatif saya cuma 2, yaitu super trainer atau Vulcasen shoes. Nah, ketika kita pakai Vulcasen shoes, kita nggak akan dapat energy return, karena full meredam. Kayak Anda pakai Vulcasen shoes itu akan meredam. Kalau kita pakai super trainer, ini ada TPU plate-nya, di mana kaki saya masih sakit. Kaki saya dalam ini masih sakit. Takutnya sakit, sudah sembuh, tapi kan baru 2 minggu sembuhnya. Wah ini kalau takutnya sakit lagi. Dan ini akan mengacaukan Berlin Marathon. Karena event puncak saya itu Berlin. Akhirnya diputuskan, saya mencari sepatu yang nggak ada platnya. Entah itu plat TPU atau plat karbon. Ya, keputusan saya melanjut pada 2. Adizero SL, ya, Clifton atau Rebel 5. Akhirnya saya milih Rebel 5. Why? Karena untuk Adizero SL, non sewu, stability-nya bagi saya agak kurang di bagian heel. Jadi ini akan sakit banget di KM31 ke atas, heel saya bisa blister. Saya memutuskan pakai Rebel 5 nih, karena ini sepatu baru yang review baru 3 orang. Saya baca review di luar negeri, ini sepatu stability-nya lumayan well. Dan saya lihat, ini ada critical foam-nya, jadi tidak pure meredam getaran. Ini bisa agak bagus, tapi energy return-nya nggak akan sebagus carbon plate. Lagi pula pace saya belum sampai kencang. Nah, saya baca lagi artikel, ternyata carbon plate ini bagus buat FM ketika pace-mu sudah 550 sampai 615 minimal. Jika pace-mu di atas itu dan cadence-mu masih di bawah 170, itu setelah 3 jam kamu akan merasakan nyeri yang sangat hebat di bagian pelantar, Achilles, tembus hamstring. Ini namanya nyeri fascia. Fascia itu kan jadi satu semua. Dari pelantar, betis, hamstring sampai gluteus. Itu kram semua tuh nanti, kecapean karena stiff. Jadi saya memutuskan, oke, saya pakai Rebel 5. Jadi saya akan pakai carbon plate kalau AVG 30 km saya sudah pace 550 sampai pace 615 dengan cadence 175 sampai 185. Jika saya belum mencapai itu,
Saya baru cadence-nya udah 178 sampai 182-an, sudah ada di stats. Dan Mas Lati udah bilang cadence udah bagus, kurang AVG pace-nya. Oke, berarti saya harus memperbaiki AVG pace dulu. Saya tanya Mr. Jos Bulari, dia juga pakai carbon plate ketika long run yang memang butuh push. Oke, dia pakainya Super Blast. Mr. Jos pakai Super Blast untuk daily-nya. Jadi saya akhirnya memutuskan untuk pakai Rebel 5. Dan ketika saya start, saya sudah dari awal tuh Desember pilih Wave C belakang, nggak mau, sadar diri saya. Dan bener dong, ketika start pada pakai karbon, itu saya kaget sebenarnya. Wih, bernyali kali orang-orang ini, kenceng-kenceng kali. Saya langsung pikiran, minder saya. Saya tuh pada waktu start, minder saya, jujur. Saya start tuh Wave C belakang, ya kan. Terus saya juga pasca cedera, saya minder, saya start tuh belakang. Yang lain tuh pakai karbon, start bareng saya pakai karbon. Waduh, terus wah, pokoknya minder lah pokoknya intinya lah. Di start, garis satu minder saya. Tapi ingat kata Coach Latif, trust your training. Oke, trust your training, aku percaya. Dan Mas Latif ini membuatkan tabel nutrisi. Oke, nah ini titik kuncinya. Sekarang kita akan masuk ke topik berikutnya adalah carbo load. Di carbo load ini agak lucu nih. Carbo load saya itu dari Hamin 2 minggu. Jadi karbo load itu bukan dari H-3, dari H-2 minggu. Tujuannya apa? Supaya karbo kelebihan ini disimpan dalam cadangan energi di perut sama di otot sebagai glikogen. Sehingga nanti pas lari, saya bisa menggunakan fat yang di perut dari kelebihan karbo load yang sudah saya ambil dari 2 minggu sebelumnya. Dan bener ternyata efektif dong. Jadi karbo load itu 2 minggu sebelumnya. Supaya kelebihan karbo yang kita makan itu disimpan di perut. Sehingga pas lari yang dibakar ya jelas lemak. Kan kalau kita zona 2 kan yang dibakar lemak. Ya selama maraton saya dibagi pacingnya sama Mas Latif. 10 kilo awal itu adalah zona 2. Itu Mas Latif yang bilang. Karena kamu nggak boleh nge-push. Oke. Nah ini puncaknya. Energi gel saya itu diprogram sama Mas Latif. Saya nggak bisa share di sini. Karena kata Mas Latif, ya lagi azan ya, jadi saya pause dikit. Ini lagi azan, jadi saya turn on komen dulu sambil menunggu azan. Bentar lagi selesai. Bentar dulu ya. Nah, saya udah nggak live marah-marah. Itu Tirta lama ya. Setelah maraton berbeda. Ini ditunggu dulu, saya akan rangis setelah azan selesai. Jadi biar fokus. Bentar ya. Kopi dulu, Bor. Oh ini ada anak saya. Sini kau. Lagi libur ya. Ini lagi nunggu azan, jadi live-nya dilanjutin nanti. Nah, ini kau gantiin aja. Enggak begitu. Nah kan ini lagi nunggu, karena kan kita lagi nunggu azan selesai, baru ngomong lagi. Disapa. Halo. Halo, ini kopi hitam. Kopi Toraja ini saya beli bijinya, ngolah sendiri. Oh iya. Bentar ya. Oh sama ini menjawab, lari bikin muka melorot. Kau lihat mukaku. Melorot dari mana? Ya kan? Enggak melorot. Kalian bisa lihat muka saya. Lari bikin melorot. Nih, muka mana yang melorot? Muka mana melorot? Rambut rontok enggak? Ya kan kalian bisa lihat. Ya kan mana? Tuh. Normal, mana muka melorot? Gak ada. Karena saya rajin nge-gym juga, Mas. Ya. Oh, ini nanti di-share, tenang saja. Kita jeda dulu bentar.
Saya kopi selalu tanpa gula. Ya, kalau lebih tirus ya, karena fatnya berkurang. Latihan full maraton itu pasti akan drop. Fatnya, beratnya drop. Itu fakta, tadi udah dijelasin di awal ya, kenapa saya maraton. Ditutup itu pintu WC-nya. Nah, ambilin pisang molen tuh dong. Ya pisang lu di bawah, bilang. Oh, dan kalau dibilang jadi ininya fakta ya, full maraton tuh ngikis masa otot tuh, trapesius tuh, berkurang banget ini, ya Allah, berkurang sekali. Bukan mitos itu, ternyata fakta itu. Nah, saya menjelaskan. Oke, kita lanjutkan. Jadi ini saya turn on comment kan, ini udah fase-fase akhir ya. Jadi buat carbon plate ini krusial ya. Jadi buat kawan-kawan, saran saya, ini berdasarkan ilmu dan berdasarkan saya 12 tahun di Susan Care dan berdasarkan latihan saya sama Coach Latif dan berdasarkan obrolan saya dengan atlet dan berdasarkan pengalaman yang saya alami, saya tuh nggak kram sama sekali, coy. For your information ya, kawan-kawan ya. Saya tidak mengalami itu apa yang ditakutin kawan-kawan. Saya tidak kram. Saya tuh kebelet ngising, ya. Ternyata kebelet ngising ini bisa dijelaskan secara analogi. Karena saya kena adrenalin rush, kebelet saya di KM 32 dan KM 32 tuh udah gak bisa ditahan. Saya nahan itu udah 2 kilo tuh dari KM 30 sampai KM 32. Tahu nggak apa akibatnya kebelet ngising ketika lari? Pace-nya berantakan. Kita jadi over pace. Targetnya 640. Ngapain kamu? Ya, makasih. Kamu jangan ikut-ikut di sini kamu. Bawa aja kamu. Ini anak soalnya mau ikut-ikut nge-live. Nanti aja nge-live-nya kalau kamu bahas bola. Jadi blood ngising itu bisa mengacaukan pace. Pace-nya jadi over. Karena Coach Latif itu melihat 5 kilo terakhir sebelum ngising, pace saya itu di luar batas. Harusnya saya tuh lari cuma di 620 sampai 640. Selama KM 25 sampai 32, saya malah lari di pace 545 sampai 610. Gara-gara blood ngising. Itu berarti betul, ngising itu ngebuat balap bener. Akhirnya ketemulah Lawson di Antasari. Datang saya ketemu sama shopkeeper. Dr. Tita, itu saya ingat banget. Mau apa dok? Dia udah tahu, mau pipis pengising. Ketawa ya, oke ngising. Nah karena saya sudah terbiasa lari di gunung, itu cepet banget saya, bro. Nah, lega. Ini yang membuat saya berantakan. Jadi ketika kita ngising, heart rate saya tuh kembali normal di 80-70 BPM. Dingin toh, langsung turun drastis. Nah, mengembalikan otot ke fase ready itu susah. Itu yang jadi masalah. Jadi bayangkan Anda tuh udah ngising, heart rate menjadi normal, otot menjadi dingin. Nah, posisi masih ada 10 kilo lagi. Saya butuh waktu 20 menit itu untuk mengembalikan panas otot. Itu ngeselin itu. Dan saya akhirnya sampai habis ini ngulik. Ternyata betul. Pendinginan saya kan 3 menit tuh. Saya ngising cuma 3 menit setengah. Kalian kalau nggak percaya, cek bib saya. Saya finish net time itu 4 jam 56 menit. Di jam saya itu 4 jam 52 menit. Selisih 42 menit 15 detik. Selisih 3 menit 55 detik. 3 menit 45 detik itu buat ngising. Jadi selisih koros saya dan net time saya itu tertera jelas. Maka bib saya nggak saya blur. Saya 456 di net time. Di koros tuh 452.15. Itu bayangkan 3 menit 45 detik itu ngising. Jadi saya ngising tuh pure cuma 3 menit 45 detik. Karena kalau kita ngising berhenti itu auto pause, nggak bisa diapa-apain. Nah, dari KM 32 sampai KM 36 itu saya harus mengembalikan panasnya otot. Dan itu nggak bisa diajak langsung lari. Dan akhirnya saya ngecek. Ternyata yang ngebuat kita kram adalah menurunkan pace secara dadakan. Haki mumet ki bos. Wah piye ini ya kan. Akhirnya yang saya lakukan selama 4 kilo ini, saya menurunkan pace di pace 8. Supaya panas ototnya kembali. Nah sekarang bayangkan, disinilah saya merasa sadar manfaat sepatu Rebel 5. Kalau saya pakai sepatu carbon plate di posisi ini, habis itu masih kram.
Karena sepatu carbon plate itu ngebuat kaki kita menjadi kaku pelantarnya. Sementara Rebel 5 ngebuat kaki kita menjadi flex. Tidak kena stiff. Itu yang mengakibatkan di KM32 sampai 36 pasca ngising yang menghancurkan pace saya ini membuat saya bisa comeback. Nah di KM32 sampai 36 itu pace saya flat di 8. Anda bisa cek itu di check time saya ada. Itu udah chaos. Kenapa? Otot saya dingin, heart rate saya dingin, saya perlu waktu untuk memanaskan. Itu alasannya makanya banyak pelari elit ngising neng katok. Pelari elit itu ngisingnya neng katok, mencret yo mencret. Karena kalau mereka berhenti, pace-nya akan kacau. Nah, di KM 36, 37 saya ketemu temen namanya Vinodi. Saya mulai nyerah tuh. Waduh, piye iki? Di situ Vinodi menyemangati. Kembalilah saya ke pace normal, pace 6. Pace 6 bro di camp 38. Jadi saya itu tidak mengalami kram. Ya, for your information, saya tidak kram, saya tidak cedera, saya tidak blister. Ini sikil saya. Saya tidak blister. Sikil tidak blister. Sikil tidak blister. Aman, tidak blister. Cuman kesel aja kenapa harus ngising. Di sini PR saya, besok pas Berlin itu nggak ada toilet itu. Saya bingung ini nanti kalau ngising gimana. Kayaknya saya harus pakai dual kolak H-2. Jadi ngisingnya dari H-3 jam. Ngising ini menjadi musuh saya. Saya nggak takut sakit, tapi saya takut tai. Nih, tidak ini. Ya, tidak sakit. Tidak blister. Oke. Selesai masalah. Nah, kita akan bahas di perjuangan larinya. Ini fase terakhir ya. Di 30 kilo awal, sekarang saya tahu strategi maraton. Jadi, saya itu belajar bingung di target 5 jam. Saya membuat strategi. Saya tanya sama peser-peser. Yang saya lakukan adalah, saya lari 30 kilo awal tuh nabung pace. Ya, jadi 30 kilo awal, saya lari di 10 kilo awal, saya bagi 10 kilo awal itu dibagi sama Pak Latif, bukan saya. Pak Latif meminta saya, 10 kilo awal kamu harus lari di pace dingin, 640 sampai 700. Berhasil, saya lari di pace 642 di 10 kilo awal. Ada buktinya. Nih ya, saya kasih bukti. Saya tuh kalau ngomong, harus ada datanya. Jadi saya nggak mau kalau ngomong atas bang-bung nggak jelas itu nggak mau saya. Nih. Ya, ini. Piye iki carane le mirror? Ya pokoknya inilah. Nih ya, nih. Ini di KM awal 10 kilo awal saya di 637. Ini dibagi, ini 10 kilo awal. Iki pinasi cara balik gini. Oh iki. Nah nih. Ini lihat ya. Ini jeda 3 menit karena ngising. Ya, activity time 452, total time 455. Sesuai dengan netgam. Ini karena ngising nih, karena tai nih. Nih 10 kilo awal saya 637 sesuai dengan instruksi Pak Latif. 11 kilo kedua saya 628 negatif split bos. Sesuai dengan Pak Latif. KM ketiga karena saya overpace, saya menstabilkan di 652. Jadi dari 30 kilo, saya tuh stabil. Orang aku bas, bos. Nah, baru nih ngising nih. Gara-gara ngising, ini saya kacau nih di AVG pace 737. Ini di 7 kilo berikutnya. Di 4 kilo akhir, ini karena saya fartlek, saya sempat jalan di 1 kilo awal, sisanya lari. Aman, finish di 4 jam 5524. Net time, kalau sini moving 452 auto pause. Sementara kalau di netgam 456. Terserah, yang penting sub 5 lah. Nah, di sini kalau kalian lihat strategi saya itu di 30 kilo awal. Ya, ini saya turn off dulu biar fokus. Jadi strategi di awal itu adalah di 30 kilo awal. Ini yang ngomong adalah si Coach Latif. Jadi Coach Latif ini bilang sama saya, nih lihat, training effort, training fokus, base. Jadi beneran ini nggak bisa ngepush. Kamu bisa baca korosnya. Training effort, base. Jadi di sini Coach Latif itu meminta saya nabung pace di awal. Sehingga tabungan ini bisa saya manfaatkan di 8 kilo akhir. Kalau sudah capek, bisa jalan lari supaya nggak kram. Jadi saya melakukan nge-push
di 30 kilo awal secara terkontrol di zona 3. Mentok zona 4 awal, sehingga kelebihan waktu yang saya tabung di 30 kilo awal ini bisa saya gunakan untuk running ekonomik saya lebih efisien di KM-KM akhir. Jadi bisa jalan. Nah, ini bermanfaat. Nah, ini bermanfaat buat saya. Kenapa bisa bermanfaat buat saya? Karena dengan strategi ini, saya memiliki sekitar 12-15 menit untuk running. Jadi di awal saya ngikutin sub 5, lalu saya ngikutin sub 445, dan saya di belakang sub 430. Jadi sampai KM 22, saya tuh di belakangnya sub 430, lalu di KM 30, saya di depannya sub 445. Sub 445 itu nyalip saya di KM 33, habis ngising, itu disalip. Tapi sub 445-nya tuh, terus habis itu saya lari terus tuh. Ya udah, akhirnya finish di 4:56 menit net time dan 4:52 kalau ngisingnya dihitung. Nah, ini adalah poinnya. Hari ini saya sudah jadwal gym. Saya kerja normal, saya 9 to 5. Yang dilihat finish strong atau tidaknya adalah H+1 kamu maraton. Kalau kamu habis maraton itu pincang, cedera, itu pincang, nggak bisa jalan, itu berarti finishmu belum strong. Berarti ada otot yang bekerja di luar kapabilitasnya. Ya, finish strong adalah ketika kamu masih bisa beraktivitas normal. Makanya atlet itu dibatasi FM setahun 2 kali. Kenapa? Karena setiap FM mereka max effort. Resiko dari max effort adalah ototmu akan mengalami robekan kecil-kecil. Yang akhirnya ini membutuhkan waktu untuk recovery. Bisa sebulan recovery-nya, kayak saya, baru dia latihan lagi. Itu alasan atlet-atlet kayak Eliud Kipchoge, begitu dia sudah tidak bisa PB dan molor sampai peringkat ratusan, dia akan milih DNF kalau kakinya udah sakit. Kenapa? Kaki sakit yang dipaksakan untuk lari, itu akan membuat recovery-mu tambah lama. Itu alasan atlet-atlet ini pinter. Kamu pernah lihat Dede Hilman? Dia lari trail. Begitu dia sudah kakinya nggak nyaman, dia akan DNF. Kenapa? Karena dia atlet. Semakin dia memaksakan kaki lari, sakit ini untuk lari, recovery-nya akan semakin lama. Nah, kita kan bukan atlet. Kita pelari rekreasional. Otomatis, saya tidak memax effort. Karena ini maraton, bukan 5K. Nah, beda cerita kalau 5K time trial. 10K time trial. Ini beda. 5K itu max effort. Harus. 10K itu max effort. Harus. HM, nah ini max effort, jeblok kamu nanti di KM 20. Gitu, itu running ekonomi ini. Ini udah ada dasarnya. Nah, di maraton itu harus start slow, nabung pace. Itu tujuan kamu ngumpulin mileage, run easy. Jadi sekarang saya paham maksudnya Mas Latif. Setelah dicocokkan dengan sains, ini klik. Kalau kita melatih endurance kita selama setengah tahun, itu melatih endurance base. Cardio endurance base, aerobic endurance base, sehingga kita bisa berlari 3 jam untuk nabung waktu. Jadi yang dilatih pelatih lari kayak Agung Gantar, kayak Coach Yanto, Coach Latif, dan semua coach Bade, semua yang coach itu melatih biar kamu bisa tahan lari 3 jam. Sisanya urusan mental. Karena tubuh manusia itu didesain untuk olahraga 3 jam. Setelahnya mental. Mental yang akan mengaruhi kamu. Saya bisa lari di jam ketiga sampai menuju 5 jam, 4 jam 50, itu karena mental. Karena strength training. Dan gunanya apa strength training? Nah, ketika aerobiknya sudah habis, 3 jam ini aerobiknya udah habis, udah nggak ada aerobik endurance, ini pure strength, pure daya tahan otot, ketahanan otot, kekuatan otot. Nah, kalau kamu tidak strength training, ini udah pasti akan rentan kram di KM 32 ke atas. That's it. Ya. Jadi, apa yang terjadi di saya, ini bukan instan. Ini karena saya nge-gym 3 tahun. Makanya saya nggak kram di KM 32. Makanya saya hari ini bisa jalan normal, naik tangga normal, kerja normal, ngajar normal, nge-gym. Besok pun recovery run. Karena saya nge-gym 3 tahun. Ya, jadi base fitnessnya aman. Dan saya bisa recovery cepat karena nge-gym, karena protein, karena yoga. Nah, kesalahan para pelari adalah ketika mereka maraton, mereka melupakan gym, mereka melupakan plyometric, mereka melupakan fisioterapi, mereka melupakan sport training, bahkan mereka tidak mau yoga, mereka nggak mau stretching. Apa yang terjadi? Jeblok KM 32.
Pelatih itu memberikan program untuk meningkatkan aerobik base-mu supaya kamu bisa lari non-stop selama 3 jam. Non-stop. Itu yang jadi case. Kalau selama 30 kilo ini kamu masih jalan, berarti aerobik base-mu belum well. Belum well prepare. Pelatih-pelatih itu di-hire supaya kamu 30 kilo ini bisa lari non-stop. Entah itu PES 8, PES 9, PES 7, PES 6, PES 5, PES 4, PES 3, PES 2. Yang penting lari. Ada PES 2, Kipchoge, 250. Ya, PES 250, PES 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang penting lari. 30 kilo ini kamu hanya boleh jalan di water station. Kalau sampai 30 kilo ini kamu rentan jalan, itu akan rentan kram Achillesnya. That's it. Itu sesuai dengan sains. 32 kilo, saya lari non-stop. Nah, baru setelah ngising, ya, itu mental. Saya bisa lari lagi di KM 38. Ya, ini bukti. Karena ada support kawan. Karena keluarga. Saya tuh bawa TWS. Saya colok tuh di telinga kanan, dengerin ceramah David Goggins. Dimaki-maki, goblok, malas. Semangat saya. Itu jawabannya. Jadi kalau dikasih tahu pelatih, kamu tuh latihan maraton itu beda sama latihan 5K. Latihan 5K itu berat. Jadi ada yang kemarin bilang, lari 5K itu ringan. Tidak. 5K itu berat. Karena max effort. 5K itu max effort. Ya Allah, berat banget. Jadi buat kawan-kawan, lari 5K itu max effort. Semakin pendek jaraknya, semakin gede effortnya. 10K itu max effort juga. Nah, HM itu threshold. Maraton tuh zona 3. Itu yang buat kawan-kawan. Oke, jadi teman-teman clear nih. Nah, kalau pace-mu masih di atas 6, kamu setelah 32 jalan kaki, itu pakai karbon cetak-cetok, Pak. Sakit. Makanya kalau kamu masih AVG di 30 kilo ini, belum sampai pace 550 atau 615, saranku pakai pas FM jangan carbon blade. Pakailah sepatu super trainer. Pakailah sepatu critical foam. Ya, supaya apa? Supaya kakimu bisa recovery cepat. Pemilihan sepatu yang tepat itu bukan mencegah cedera, tapi biar biar kamu recovery-nya cepat. Kayak saya normal, nggak ada apa-apa. Bisa lari lagi. Ini Selasa saya lari lagi nih, disuruh Coach Latif. Halo Tirta, tadi ditelepon. Tirta, kamu kan tidak apa-apa. Selasa kamu comeback ya, lari lagi. Latif udah bilang gitu, tapi isi saja. PES 8 nggak apa-apa, 8 kilo, oke. Ingat, Berlin September. Begitu, kawan-kawan. Jadi, buat kawan-kawan semua, ini adalah cerita maraton. Nah, kita akan sampai ke tahap akhir. Momen. Yang pertama, bukan momen, ini adalah pesan. Pesan saya buat kawan-kawan. Apa yang bisa diambil dari maraton saya? Yang pertama, maraton di negara manapun itu tantangannya banyak. Ya, mau maraton di Berlin, mau maraton di Tokyo, mau maraton di London, mau maraton di Jakarta, mau maraton di mana nanti? Pokari di mana tuh Pokari? Di Mandalika. Terus mau maraton di mana tuh? Borobudur. Itu semua punya tantangannya. Ketika kamu sudah register maraton, full maraton, kamu punya tanggung jawab untuk menyelesaikan. Kalau kamu nggak sanggup untuk menyelesaikan, nggak usah start. Kalau kamu yakin untuk menyelesaikan, selesaikan. Berapapun waktunya. Karena kamu mau finish sub 3, sub 4, sub 5, sub 6, selama itu under COT, kamu maratoner. Itu satu hal yang harus kamu tahu. Kamu finish 6 jam, sama finish 3 jam, kamu sama-sama maratoner. Bedanya kamu nggak podium, dia juga nggak podium. Yang podium kan rata-rata 2 jam 20. Ya, jadi ini yang harus kalian tahu. Mau finish berapapun, itu yang penting maratoner. Cuman jangan sampai finishnya nggak strong. Yang penting dalam maraton adalah finish sehat. Finish dalam keadaan sehat walafiat. Kalau kamu tidak yakin sehat, finish dalam keadaan sehat, jangan diterusin. Bedanya tuh itu. Finish tuh pasti finish. Bedanya strong nggak? Kalau kamu yakin finish strong, dalam keadaan strong, sehat walafiat, bisa jalan dengan normal, ketemu keluarga, ketemu dengan anak, ketemu dengan teman, beraktivitas normal tanpa pincang, lakukan. Jangan lakukan kesalahan seperti saya pada waktu HM. Kalau kamu finish dalam keadaan besoknya nggak bisa jalan 2 minggu, kamu nggak bisa kerja. Ya, atlet aja ketika ada finish nggak yakin strong DNF. Tujuan orang DNF adalah ketika mereka tahu ini finish pun nggak akan strong. Dan nggak ada aib untuk DNF. Nggak ada yang peduli juga. Paling dihujat dikit.
Tapi nggak masalah, saya diceng-cengin kan pas DNF. Nomor 2, pakailah sepatu carbon plate kalau kakimu mampu. Kalau kakimu belum mampu, nggak usah. Loh, kenapa dok? Ya karena carbon plate ini fungsinya akan kelihatan di KM32 atas. Ketika kakimu sudah lelah, jantung kuat, kaki lelah di KM32. Itu pure akhirnya latihan strength pilometrik yang akan membuatmu bisa bertahan di KM32 tanpa kram. Carbon plate itu akan membantu running ekonomik. Sehingga energy return yang ketika kamu buat lari akan bisa maksimal. Nah, ini energy return akan maksimal kalau strapmu maksimal, cadence-mu maksimal, dan pace-mu maksimal. Kalau pace-mu masih di bawah pace di bawah 6, 6.20 kayak saya 6.40, pakai carbon plate di KM33 itu sakit, Pak. Sakit, Pak, beneran. Kamu kalau nggak percaya, kamu olahraga aja di treadmill 3 jam, terus kamu di jam 3.15 jalan kaki coba pakai carbon plate, sakit itu. Nah, terus gimana? Kalau kamu pengen FM, ya, dan kamu sadar bahwa 30 kilo kamu belum bisa AVG 550 pace-nya, nggak ada yang salah pakai super trainer. Karena nggak ada yang peduli sama sepatumu. Yang peduli itu kamu bisa finish strong apa enggak. Nomor 2. Nomor 3. Sebelum kamu memilih sepatu buat full marathon, fitting. Gedein setengah. Ya, nih, saya gedein setengah. Tetap kuku tidak hitam. Ini hitam, yang ini copot ya karena trail run. Nggak hitam. Kuku tidak hitam. Tidak blister. Fakta. Maaf ya, saya pamer telapak kaki. Ini bukan maksud tidak sopan. Saya buktikan. Nih, blister apa? Renek blister, Cuk. Nah, ini testimoni sikil. Tidak ada blister. Tidak ada blister. Ya. Tidak ada hitam-hitam. Ini bukan blister, ini karena trail run ya. Ini aman. Normal. Oke, sikil. Ini kan soalnya pasti ngomong kosong, Dokter Tita ngomong kosong. Nah, sikil, silakan di zoom. Tidak ada blister. No hitam-hitam. No ireng-ireng. Yo, no ireng-ireng. Sikil. Aman. Oke. Sorry bos, sini kakinya wangi. Nah, itu. Terus yang teman-teman harus tahu, poin keempat. Ketika maraton, jangan panas. Jangan gampang emosi. Ya, saya itu selama maraton mengendalikan emosi. Ya, saya mau disalib, tahan diri. Ingat kata-kata pelatih. Ingat kata-kata diri sendiri. Jangan pernah kobong kena pace orang lain. Ini perlombaan melawan diri sendiri, bos. Ya, jadi ketika saya disalib, benke, orang aku alon, saya menerima nasib. Ya emang saya pelan mau gimana? Semoga mas. Endingnya ada 2 orang nyalip saya, tak salib KM33. Monggo mas. Bangga bos. Ya. Intinya nggak usah gampang kobong. Karena maraton itu endurance. Race maraton sesungguhnya adalah KM32 ke atas. Ketika kakimu sudah lelah dan kamu tetap berlari. That's it. Jadi jangan gampang kobong. Orang emosian jangan ikut maraton. Saya kan tidak emosian. Saya sangat sabar dan penyayang. Saya aja bisa maraton gitu kan. Saya sabar, saya tidak marah-marah. Nomor 5, tips ngising. Setiap manusia kalahnya sama tai, mas. Tai ini jadi problem. Karena dia tidak tahu waktu, tidak tahu tempat. Ini ngeselin. Ya, tai ini menghancurkan P saya di KM32. Anda kalau nggak percaya, cek net time Tirta di BTN Jakim. KM34 itu jeblok saya tuh gara-gara tai. Nah, ini. Fakta. Tai. Di Koros ada di Koros. Nih di Koros. Mana Koros? Mana caranya? Ini. Tai. Nih, KM. Nih. Jadi 737. Ini gara-gara berhenti ngising. Ini benci banget saya nih bab ngising ini. Masalahnya, saya tuh sudah berusaha ngising jam 3, nggak keluar-keluar. Ini tai, disuruh keluar jam 3 nggak mau. Tapi keluarnya ketika saya FM di KM kritis, coy. Ya kan ngeselin, coy. Sudah yakin, effort nih, 32 kilo, lari terus non-stop, bosku. Itu euforia. Saya senang banget tuh, modar, iso melayu terus ya, aku. Orang melaku, gas, tinggal 10 kilo, gas, 430, sanggup ngising. Kau bayangkan tuh kalau jadi Tirta tuh. Wah, semangat nih. 32 kilo saya nonstop nih. Wah, gas. 430 ki bos. Ngising. Di Lausen Antasari. Ngising. Itu bete tuh saya jujur. Ngising cepet, bro. Pokoknya saya tuh buka bib. Apa kok bib sih? Kalau di sepeda nyebutnya bib. Pants, bro.
keluar semua tai, sentor, bler, itu 3 menit 45 detik. Saya ngising, cebok, pakai celana lagi, itu 3 menit 45 detik. Anda bisa kalahkan rekor tai saya, 3 menit 45 detik, saya ngising. Heart rate saya jadi 80. Kau bayangkan tuh, dari heart rate 140 panas, mesin panas, jadi 80, mesin dingin. Untuk menuju panas lagi, perlu 20 menit. Edian gue. Ya wes, dari KM 32 sampai 36, saya lari ringan. Lari jogging, pace 730, yang penting balik normal. Baru KM 36 sampai 42, saya fartlek. Jalan 50 meter, lari 400. Jalan 50, lari 400. Akhirnya 2 kilo air bisa lari non-stop. Jersey, saya pakai Nedao. Ya, saya Beliru. Yang penting murah, enak. Ya nggak murah-murah banget sih. Itu ringan. Nedao ini kelebihannya ada 2. 1, dia lightweight, ringan. Kalau nggak percaya, cek postingan reviewer luar negeri. Kedua, dia cepat kering, cepat basah. Jadi tidak berat. Dan ketiga, pants-nya atau compression pants-nya itu ada kantongnya 4. Kantong dekat paha atas 2 masing-masing dan kantong bawah. Jos. Nah, saya pakai sempak Uniqlo, seamless, sehingga tidak ada blister. Aman. Nah, itu ceritanya, dan akhirnya saya finish strong. Hari ini nge-gym, ini saya lanjut ke gym, besok recovery run. Dan ini adalah closing statement saya. Pertama buat kawan-kawan, semua maratoner, berapapun waktunya adalah maratoner. Jadi shout out buat semua maratoner, Anda keren semua. Nomor 2, kalau Anda yang nonton ini dalam keadaan cedera, perbaiki latihan Anda, perbaiki nutrisi Anda, perbaiki strength training Anda. Tonton edukasi Dr. Maria, Dr. Dika, Dr. SPK, instruktur gym, daftar gym, terserah. Tapi kalau Anda nonton ini dalam keadaan cedera, ingat, bisa jadi karena latihannya overpace, tidak sesuai dengan program, ambisiusnya kemakan ego, kayak saya dulu, ya 3 minggu yang lalu. Nutrisinya salah, strength trainingnya nggak bener. Dan buat kalian yang belum yoga, daftar yoga, ya, daftar yoga, daftar pilates, terserah. Yang penting ada olahraga untuk eksentrik dan core muscle. Itu bagus. Kalau nggak bisa, ya minimal di rumah work home workout, oke? Nah, carbo loading, ingat, bukan H-3, H-14. Saya carbo loading H-14, makanya nggak kram. H-14, saya mangan. Nih, saya foto makanan saya adalah, nanti saya share, mie campur nasi. Saya H-10 makan sego campur mie. Supaya karbonnya juas, disimpan di perut, di pankreas sama ini, di otot. Itu berguna banget. Terima kasih nih, nanti kalian akan berguna nanti di lari. Karena ketika lari, zona 2 yang dibakar fat. Kalau kamu karbo loading dari H-14, itu karbo disimpan jadi fat. Otomatis ketika nanti kamu FM di 20 kilo awal, tuh yang dibakar fat dulu, bukan gula. That's it teorinya. Karbo loading H-3 udah ditai, bos. Karbo loading H-14. Jadi kamu makan karbo dari H-14, fatmu naik dikit, nggak apa-apa, tapi pas nanti kamu maraton, itu dibakar. That's it. Nah, dan ingat, kalau mau full maraton, jangan ngejar race jarak pendek, karena latihannya beda. Latihan terberat tuh latihan 5K, berat banget itu latihannya. Jangan bilang, saya cuma lari 5K, ringan, matamu ringan. Lari 5 kilo tuh berat, sangat berat, heart rate-nya zona 5 semua. Lari 5 kilo tuh gak ada yang zona 2, zona 3. Lari 5 kilo tuh time trial, tahu time trial, zona 5. Lari 10K yo berat, sampai muntah-muntah. Kalau kamu pengen race 5 kilo dan 10K, latihannya bukan full maraton. Latihan full maraton tuh beda dengan 5K, 10K, dan HM. Jangan mengulang kesalahan Dr. Tita. Terus, apalagi? Tuh, recovery saya sekarang, saya nge-gym normal. Saya nge-gym, tetap angkat beban, yoga, saya tetap renang, dan saya tetap besok lari. Besok tetap lari. Karena sudah balik ke program normal, nggak boleh skip. Dan itu aja kalau dari saya. Moga-moga teman-teman yang pengen program maraton bisa finish. Ingat, yang penting finish strong. Kalau nggak bisa finish strong, mending DNF. Finish strong adalah tanpa cedera, bisa jalan normal, dan bisa sehat walafiat.
finish tapi nggak bisa jalan 2 minggu, ira finish tuh bagiku. Karena rugi. Itu dokter Tita sudah pernah mengalami. Dan terima kasih buat para pelatih, teman-temanku, MCN, Jorgi Julian Tungtung, ada Randy, pemabuk, terus ada selamat buat Dito, udah PB, sub 150, Kana Ucil, yang beratnya cuma 42 kilo, jadi bisa 151, Geco, Alam, Atanas Bagas, buat teman-teman saya tak sebut semua, terus buat pelatihku, Koslati, Vinodi, Jostan buat istriku, Aser, dah tolerance, anak-anakku, Gos semua, Jos. See you.